Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar fikih dengan materi mengenai hibah. Oke, untuk lebih lanjut sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan konsentrasi tetap dan selalu semangat untuk senantiasa mengikuti pembelajaran sekalipun kita dalam keadaan yang seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, keluarga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu hal apapun. Baik, untuk materi siang hari ini Bu Yani akan menerangkan hibah dan hadiah. Oleh karena itu, apa sih manfaatnya kita akan belajar hibah dan hadiah? Nanti saya akan jelaskan poin-poinnya dalam materi hibah dan hadiah di papan tulis. Kamu siapkan buku dan pen. Jadi apa yang Bu Yani terangkan, sampaikan. Ini poin-poinnya kamu catat di buku tulis. Karena memang untuk sementara ini LKS-nya belum ada. Tapi Bu Yani yakin seandainya nanti ketika saya menerangkan, menjelaskan ini, kamu mendengarkan dengan seksama, menulis dan meringkas apa poin-poin yang pentingnya, maka insya Allah pembelajaran hari ini dengan ada tugas-tugas lainnya dari Bu Yani, materi hibah dan hadiah, soalnya bisa kamu selesaikan dengan baik. Oleh karena itu lebih dulu saya tuliskan indikatornya atau IPK-nya ya. IPK ini perkara poin-poin yang akan kamu kuasai di materi hibah ini. Kalau IPK atau kompetensi ini kamu tulis dengan sendirinya, soal yang saya berikan pun tidak jauh berbeda dari IPK atau kompetensi yang akan saya tulis di sini. Perhatikan setiap IPK nanti ada soal, setiap IPK ada soalnya, makanya IPK harus kamu tulis biar kamu nanti bisa memahami kira-kira soalnya juga yang disampaikan Bu Yani juga sama yang di IPK itu. Kalau IPK kamu sudah tulis tapi kamu tidak perhatikan juga sama saja. Oleh karena itu perhatikan dengan sesama apa yang saya sampaikan per masing-masing IPK biar kamu nanti paham untuk seterusnya bisa menyelesaikan tugas selanjutnya. Oke, saya tulis dulu IPK-nya di papan tulis. Nanti saya juga bacakan, mungkin kamu nggak lihat ya atau belum jelas. Oke ya, materi sub kedua adalah hibah. Kemarin sudah sedekah, kita masuk ke hibah. Ya. IPK-nya. Pengertian hibah. Oke, akan saya bacakan lagi sekalipun sudah saya tuliskan, mungkin tidak terbaca atau kurang jelas di sana. Oke, IPK untuk materi hibah di sini ada 5. Oke, 1 adalah mengenai pengertian hibah sendiri itu apa. Yang nomor 2 adalah kepemilikan barang yang sudah dihibahkan. Nomor 3 hukum hibah. Nomor 4 rukun hibah. Yang nomor 5 manfaatnya hibah. Oke, kita akan satu persatu kupas. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan satu-satu biar kamu nanti paham apa yang ada di IPK itu. Sekarang kalau sudah tahu IPK-nya, berarti manfaatnya belajar hibah itu apa? Ya, tahu pengertian hibah itu apa. Terus kalau barang yang sudah dihibahkan itu statusnya bagaimana? Nanti kalau sudah menjelaskan seperti ini, kamu tahu, oh
Nah, ketika hukumnya hibah itu apa? Berarti setelah belajar kamu tahu hukumnya hibah itu ini. Yang kelima, rukun hibah itu meliputi apa saja? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya apa dan memberi hibah itu. Nah, itu tujuan belajar kamu. Di sini adalah ada 5 poin ini. Setelah kamu belajar 5 poin ini, insya Allah kamu akan sedikit memahami. Sekalipun untuk kelas MTS kelas 8 ini materi hibah tidak seberapa jauh karena memang kamu masih kelas 8, itu belum luas. Minimal untuk memahami, mengetahuinya dasar-dasar atau secara esensial saja. Oke, satu persatu hibah ya. Hibah secara bahasa. Hibah itu apa sih? Ya, sudah saya terangkan kemarin, sedekah, hibah dan hadiah itu sama-sama memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi masing-masing punya tujuan sendiri. Nanti dikupas di belakang setelah hadiah kita akan bahas apa atau persamaannya dari ketiga tadi, apa atau perbedaannya nanti kita bahas terakhir. Sekarang poinnya dulu, hibah sendiri itu apa? Hibah itu pemberian. Nah, itu hibah. Memberi atau pemberian. Berarti secara istilah apa? Yang memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan. Ya, saya ulang, hibah secara bahasa itu pemberian. Ya. Dalam bahasa istilah atau kalau dalam bahasa itu terminologi atau bahasa istilahnya, hibah itu dalam bahasa Arabnya adalah tamlikul aini bila iwat. Ya, tamlikul aini adalah memberikan sesuatu bila iwat tanpa ada penggantinya atau tanpa ada imbalan. Memberikan sesuatu tanpa ada imbalan itu adalah hibah. Bahasa Arabnya tadi apa? Tamlikul aini bila iwat. Saya tulis ya. Tamlikul aini bila iwat. Nah, itu adalah bahasa Arabnya. Bahasa istilahnya arti istilah adalah tamlikul aini bila iwat, memberikan sesuatu bila iwat tanpa ada imbalan atau tanpa ada penggantinya. Itu adalah pengertian secara istilah. Jadi seandainya ada orang memberi sesuatu dan tidak berlebihan dan tidak ada maksud tertentu, maka kamu jangan menolak karena itu adalah rezeki dari Allah. Paham ya? Jika ada yang memberikan sesuatu kepada kamu dan tidak ada tendensi atau tujuan tertentu, maka bersifat suatu kebaikan, maka jangan ditolak karena pemberian itu adalah sifatnya adalah rezeki dari Allah. Itu adalah Allah bersabda yang isinya seperti itu. Ya. Oke, saya ulang. Hibah arti secara bahasa adalah pemberian. Hibah menurut istilah adalah tamlikul aini bila iwat, memberikan sesuatu tanpa ada pengganti. Atau bahasa yang umumnya, bahasa yang sederhananya, apa tuh hibah? Hibah itu memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain tanpa mengharap imbalan atau pemberian gratis, pemberian cuma-cuma. Itu adalah hibah. Oke ya, itu. Sekarang masuk ke kepemilikan barang yang dihibahkan. Seandainya kita mau berniat menghibahkan barang kepada orang lain, karena bentuk hibah itu bermacam-macam. Bisa berupa benda yang kelihatan. Contohnya mungkin saya punya mobil atau mungkin rumah. Bisa juga dalam bentuk uang atau mungkin benda sepeda atau yang lainnya. Contoh saja, saya memiliki sepeda. Ketika sudah anak di MTSN Nahdlatul Muslimin ini kok nggak punya sepeda, terus saya mau memberikan sepeda itu kepada anak tersebut, itu bisa juga. Berarti hibahnya dalam bentuk benda yang nyata. Dan saya kalau sudah memberikan barang itu kepada orang itu, karena orang itu bukan anak saya tapi orang lain, maka Bu Yani tidak boleh menarik sepeda itu kembali, karena itu adalah dilarang. Karena barang yang sudah dihibahkan, barang yang sudah diberikan, barang yang sudah dihibahkan tadi tidak boleh ditarik kembali, kecuali yang
satu ini nanti. Nanti terangkan saya dalam hukum. Saya ulang, barang yang sudah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali kecuali barang yang diberikan kepada anaknya. Contohnya begini, Bu Yani itu punya sawah. Saat ini anak saya sudah keluarga, terus anak saya beri tanah. Suatu saat saya ini membutuhkan uang atau biaya untuk apa, keperluan, dan saya boleh menarik atau meminta kembali tanah yang sudah saya berikan kepada anak saya, itu boleh. Ya, kecuali itu. Jadi apa berarti intinya? Pemberian yang boleh ditarik itu pemberian dari orang tua kepada anaknya. Selain itu, barang yang sudah dihibahkan kepada orang lain selain anaknya dilarang hukumnya atau haram. Nah, itu ya. Lah, perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti apa? Di sini diterangkan dalam hadis, ya. Diperumpamakan, ya. Di sini dalilnya adalah wa masalul ladzi yu'til atiyata, wa masalu perumpamaan alladzi orang yu'til memberikan atiyah adalah hibah, sumayarji'u kemudian menarik fiha dalam hibahnya tadi, itu seperti wa masalul kalbi, seperti kalbun, apa, kanjing yakul yang menjilat kembali lidahnya. Umpamanya ibaratkan aku sudah ngomong kepada orang lain terus tak tarik kembali, itu aku seperti aku meludah itu, mengeluarkan ludah atau mengeluarkan ini lidah saya apa, liur saya keluar terus dijilat kembali. Perumpamaan seperti itu. Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat atau menelan kembali muntahannya atau air liurnya. Itu perumpamaan seperti itu. Paham ya? Berarti kita kalau memberikan hibah tidak boleh ditarik. Karena di sini dalilnya orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti kamasalil kalbi yakul yang menjilat kembali fi qai'ih, yang menjilat kembali atau menelan kembali muntahannya atau liurnya. Dan hukumnya menarik kembali hibah haram. Paham ya? Ini perumpamaannya. Dan siapa yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang tua kepada anaknya, itu boleh, kecuali itu ya. Kalau selain anaknya ditarik nggak boleh hukumnya, dilarang atau hukumnya haram. Oke, paham sampai sini? Sekarang kita lanjut hukumnya hibah. Jadi seandainya ada seseorang kok memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga atau kepada orang lain siapa saja, itu hukumnya asalnya adalah mubah. Mubah itu apa tabu? Jaiz. Jaiz itu apa tabu? Boleh. Perhatikan. Jadi hukum asal hibah adalah jaiz atau mubah atau boleh. Hukum asalnya. Nah, dari hukum mubah atau boleh atau jaiz ini berkembang. Hukumnya menjadi haram, menjadi makruh, menjadi wajib. Saya ulang sekarang, hukumnya berarti ada hukum asal adalah mubah atau jaiz atau boleh. Yang kedua, hukum mubah hibah yang kedua adalah haram. Haram ya. Wajib dulu. Perhatikan ya. Jadi hukumnya memberi hibah itu adalah mubah atau boleh. Nah, dari hukum mubah ini atau boleh ini berkembang menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Nah, sekarang yang nomor 2, hukumnya hibah kok wajib itu siapa Bu yang harus diberi, yang hukumnya wajib diberi? Suami memberi hibah kepada istri dan anaknya itu hukumnya wajib. Atau ayah kepada anaknya itu hukumnya wajib. Saya ulang. Hukum yang wajib adalah hukumnya
seorang suami memberikan hibah kepada istri dan anak, yaitu hukumnya wajib. Atau dari seorang ayah pada anaknya itu wajib. Yang ketiga adalah hukum hibah adalah haram. Yang bagaimana hibah kok haram itu hukumnya? Nah ini. Tadi Bu Yani sudah awal sudah menjelaskan. Hukum hibah menjadi haram ketika barang yang sudah saya berikan tak tarik kembali, itu hukumnya adalah haram. Tadi apa? Di dalam tadi orang yang menghibahkan kemudian ditarik kembali, itu seperti apa tadi? Kalbun, yang anjing yang menelan atau menjilat kembali muntahannya. Di sini hukum haram adalah orang yang menarik kembali hibahnya, itu haram hukumnya. Tidak bebas ngei orang lain, menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kok ditarik kembali, hukumnya adalah haram. Bahkan paling parah lagi diibaratkan seperti kalbun. Kalbun itu bahasa Arab yang artinya anjing, yakul yang menjilat kembali koiih muntahannya. Yang makruh bagaimana? Hibah kok hukumnya makruh? Sesuatu yang diberikan kok menjadi makruh? Itu adalah ada kasus seperti ini. Contoh, Bu Yani itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh, saya pengen memberikan uang 1 juta. Tapi saya dalam hati punya maksud suatu saat nanti juga saya mendapatkan imbalannya. Lah itu namanya makruh. Saya ulang, hukum hibah yang makruh adalah apabila memberikan sesuatu hibah kepada orang lain tapi punya maksud mengharap imbalan, hukumnya makruh. Paham ya? Saya ulang. Hukum asal hibah adalah boleh atau mubah atau jaiz. Yang wajib, siapa yang wajib memberikan hibah dan siapa yang wajib memberi hibah di sini adalah suami kepada istri dan anaknya. Yang ketiga, hukum hibah haram karena hibah yang diberikan ditarik kembali. Yang keempat, hukum makruh apabila saya memberikan sesuatu tapi saya pun pengen mendapatkan imbalan, itu namanya hukumnya di sini makruh. Paham? Hukum. Karena nomor ini rukun. Kalau memberikan hibah pasti syaratnya rukunnya 1. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada ketika terjadi hibah. Rukun itu yang wajib ada adalah 1. Rukunnya adalah orang yang memberi hibah. Nah ini ya, orang yang memberi hibah, atau bahasa Arabnya wahib. Yang nomor 2 adalah orang yang menerima. Nek ana sing ngei, mesti ana sing nampa, atau orang yang menerima hibah. Orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Nomor 3, ana sing ngei, ana sing menerima. Lah sekarang yang ketiga apa? Barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan, ya, atau mauhub. Yang keempat adalah, orang kelihatan ya, saya ulang nanti saya terangkan. Oke, 1, rukunnya hibah ada 4. 1, orang yang memberi atau wahib. Orang yang memberi atau wahib. Yang kedua adalah orang yang menerima, namanya mauhub lahu. Mauhub lahu, itu orang yang menerima. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Ini, saya mau menghibahkan HP, lah ini namanya mauhub, ya. Barang yang dihibahkan ini namanya mauhub. Barangnya ini namanya mauhub.
Kalau orangnya, kalau saya memberi, itu bahasa Arabnya wahib. Orang yang saya kasih hibah namanya mauhub lahu. Ya, mauhub lahu itu orang yang menerima. Barange iki sitawehno namanya mauhub. Barang yang terakhir nomor 4 ijab qabul. Ijab qabul itu apa, Bu? Serah terima. Ngomongi orang yang memberi, saya yang memberi, dan perkataan orang yang diberi, itu namanya ijab qabul. Perkataan atau serah terima barang. Gitu ya. Saya ulang, orang yang memberi namanya wahib. Orang yang menerima mauhub laha. Orang barangnya mau ya, saya ulang. Saya wahib, orang yang memberi, yang menerima mauhub lahu. Mauhub lahu. Barangnya ini, bendane, barang yang dihibahkan ini namanya mauhub. Dan perkataan saya dan perkataan orang yang menerima itu namanya ijab qabul. Paham ya? Rukunnya hibah ada 4. Orang yang menerima, orang yang memberi hibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan. Keempat, ijab qabul. 4 sudah? Oke ya. Sekarang manfaatnya hibah. Manfaatnya hibah itu apa? Kita terhindar dari sifat kikir. Ya. Di depan Allah kita termasuk orang yang dermawan. Oleh Allah juga nantinya orang yang menghibahkan atau memberi akan digantikan oleh Allah, atau Allah berjanji orang yang dermawan itu akan ditambah rezeki oleh Allah atau diperbanyak rezeki oleh Allah dan terjalin hubungan kasih sayang. Gitu ya manfaatnya itu. Terhindar dari sifat apa? Kikir. Nomor 2, oleh Allah orang yang selalu dermawan ini tadi oleh Allah akan dijanjikan akan ditambah rezekinya atau dibanyakkan rezekinya itu, dan ada timbul rasa kasih sayang. Itu manfaatnya. Sekarang masuk ke hadiah. Oke, sedikit ya ini ya hadiah. Hadiah ini yang ketiga. Saya ulang ketiga ya. Yang satu apa, Bu? Sedekah. Nomor 2 hibah, nomor 3 hadiah. Poin nomor 1 hadiah itu apa? Pengertiannya ya hadiah. Nomor 2 adalah hukum. Nomor 3 adalah persamaan. Nomor 4 adalah perbedaan. Nomor 5 adalah manfaat dari ketiga-tiganya ya ini. Manfaat sedekah, manfaatnya hibah, dan manfaat hadiah. Terakhir adalah bagaimana cara mempraktekkan ketiga-tiganya tadi. Mempraktekkan sedekah, hibah, dan hadiah. Ya. Oke, saya ulang. Kalau tadi sudah saya terangkan, ketiga-tiganya itu sama-sama memberi kepada orang lain. Ya, berarti hadiah juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi tujuannya memberikan hadiah kepada orang lain adalah sebagai wujud apa cah? Untuk menghargai atas kebaikan yang telah diperbuat. Saya ulang. Kalau nanti kamu mendapatkan soal atau kasus di mana seorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi di sini burine, kari-kerine ada kalimat semata-mata ingin menghargai orang tersebut atas kebaikan yang telah dilakukannya, itu hadiah. Oke ya, saya ulang. Memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain dengan maksud untuk menghargai atau memberikan penghargaan atas kebaikan yang sudah diperbuat. Nomor 2, berarti kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain, boleh enggak? Boleh. Berarti hukum hibah adalah boleh atau mubah. Ya, boleh atau mubah. Sekarang persamaannya apa? Persamaannya ada 2. 1, persamaan sedekah, hibah, dan hadiah 1. Nomor 1 ada 2 persamaan nih. Sama-sama memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain. Itu persamaannya. Nomor 2 persamaannya apa ketiga-tiganya tadi?
adalah ketiga-tiganya ya sedekah ya hibah ya sama-sama tidak mengharapkan imbalan. Itu adalah ketiganya persamaannya. Nah ini yang paling banyak di perbedaan. Nah nanti saya jelaskan satu persatu. Perbedaannya sekarang dengarkan. Karena ini rodoan panjang, kamu tak terangkis sidik-sidik dan perlahan-lahan dan kamu nanti bisa meringkas dengan apa yang saya sampaikan. Satu, ya, perbedaannya sedekah. Sekarang saya tanya, ini secara mendasar sih kamu bisa lihat. Kalau sedekah itu adalah satu, orang memberi sedekah mesti sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Nah ini jelas, ada perasaan rasa syukur kepada Allah, itu sedekah. Yang nomor dua, orang sedekah yang diberikan itu siapa? Sedekah diberikan kepada orang fakir, miskin, dan yatim piatu. Tuh kalau sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saiki mungkin orang yang kena bencana macam-macam kan. Sekarang banyak bencana alam ya, kita harus bersyukur. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya senantiasa dikasih selamat oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dihindarkan dari segala macam bahaya. Tuh, ya, sedekah. Makanya sedekah diibaratkan kalau kamu banyak sedekah, insya Allah itu adalah sebagai tolak bala penyakit atau segala macam jihad. Makanya jangan khawatir kalau sedekah, jangan beranggapan akan miskin, jangan. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum, sesuatu bersyukur, maka akan kutambah rezekinya. Dan janganlah kamu berprasangka yang buruk, karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui hambanya yang ikhlas. Kuncinya kalau kamu ingin ditambah oleh Allah, dilipat gandakan pahalamu, maka kuncinya satu, ikhlas, itu kuncinya. Yang nomor tiga, saya ulang, sedekah itu adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Nomor dua, orang sedekah itu diberikannya kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim. Yang nomor tiga, orang sedekah itu mesti tujuannya satu, mencari ridho Allah. Nomor empat, bentuk sedekah itu diberikannya boleh benda nyata, boleh sing ora ketok. Contohnya apa kemarin sedekah? Bisa juga berupa harta, bisa juga berupa tenaga, bisa juga bentuk senyuman, bentuknya juga bisa omongan yang baik, nyisehno watu krikil dalan, itu termasuk sedekah. Jadi tidak hanya yang kelihatan saja, tapi menasihati orang sing ora ketok-ketok juga termasuk sedekah. Makanya bentuk sedekah adalah bisa berbentuk nyata dan bisa berbentuk abstrak. Ono tamu moro, kamu yang indah, yang manis, senyum, jangan cemberut. Kalau ada orang meminta-minta kok kamu punya uang dikasih, kalau tidak punya tolaklah dengan kalimat yang manis. Tuh. Dan sedekah hukumnya sunnah. Tuh perbedaannya nomor satu. Sekarang yang nomor dua, hibah. Kalau hibah itu diberikan ada wujud dasar karena kasih sayang. Berarti di sini tidak ada ikatan keluarga atau kerabat, siapapun bisa diberi. Ini hibah. Berarti dasarnya diberi hibah karena wujud kasih sayang. Bentuk hibah, bentuk benda yang nyata, bersifat duniawi. Hukumnya adalah sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah. Siapa yang belum bisa mau memberikan sesuatu kepada orang lain, hukumnya adalah mendapat pahala oleh Allah. Hukumnya sunnah. Karena sunnah itu kan kalau memberi diberi oleh Allah pahala, tapi kalau tidak masalah. Ini kalau sunnah. Saya ulang, hukum hibah adalah sunnah. Wujudnya benda yang nyata. Sifatnya duniawi. Ya, ditujukan kepada orang yang masih ada hubungan keluarga, bisa juga tidak. Ya, terus dalam memberikan hibah kudune ono tata aturannya atau bahasa kerennya. Memberikan hibah itu ada prosedurnya. Nah, sedekah nggak usah prosedur. Kalau kamu melihat orang miskin di jalan,
kamu bersedekah. Tidak usah nunggu orang saksi atau mungkin tertulis, tidak usah. Tapi kalau hibah, karena hibah itu biasanya benda yang besar yang dihibahkan, maka harus ada prosedur, ada saksinya, ada tertulisnya. Itu kalau hibah. Ya, kalau sedekah nggak ada prosedurnya. Masuk kita mungkin di jalan ada orang miskin atau minta harus ada tertulis bermaterai, nggak usah. Tapi kalau hibah harus ada prosedurnya, ya, ada aturannya gitu. Itu kalau hibah. Lanjut yang terakhir adalah hadiah. Kalau saya tanya, kamu pernah enggak di sekolahan kamu itu pernah ada lomba dan ada juaranya? Nah di situ siapa yang biasanya dikasih hadiah? Orang yang berprestasi. Kenapa orang itu kasih hadiah? Karena kita ingin menghargai karena keberhasilannya. Karena tadi sudah saya bilang hadiah adalah pemberian yang diberikan dengan maksud untuk menghargai atas yang dilakukannya. Berarti orang yang berprestasi di sini adalah boleh diberi hadiah. Hukumnya apa? Boleh, mubah. Paham ya? Hadiah itu adalah diberikan kepada orang yang punya kelebihan atau punya apa ya? Diberikan kepada orang tertentu yang berprestasi. Makanya kalau orang diberi hadiah biasanya orang itu tuh pengen termotivasi. Wah, dia ingin sering dapat hadiah. Aku juga kepengen hadiah. Maka dia akan termotivasi untuk semangat berprestasi. Berarti hikmahnya hadiah itu adalah memicu orang lain untuk bersemangat untuk berprestasi. Itu diberi hadiah seperti itu. Ya. Lanjutnya lagi tadi hukumnya hadiah sudah boleh atau mubah. Sekarang adalah perbedaannya tadi. Kalau hadiah sifatnya apa? Nyata, abstrak atau kelihatan bendanya. Terus ada prosedurnya. Tidak mungkin orang anggar-anggaran dapat hadiah, enggak, pasti ada sesuatu prosesnya. Itu namanya ada prosedurnya, ya. Hadiah bersifat duniawi dan biasanya bentuknya nyata. Itu adalah hadiah. Sekarang manfaatnya jelas ya. Kalau kita memberikan sedekah, hibah, semuanya itu dalam memberikan kepada orang lain. Itu berarti kalau kita punya sifat dermawan kepada orang lain, itu berarti dalam diri kita itu adalah manfaatnya ada sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Yang nomor 2 jelas. Semuanya itu nanti ya pemberian ya sedekah ya hibah itu tujuannya apa? Nantinya itu semuanya adalah sebagai amal tabungan nanti kita di hari kiamat. Ya. Sedekah, hibah, hadiah semuanya itu endingnya tujuan akhirnya adalah ingin mendapatkan apa ya? Pahala nanti di akhirat. Semuanya itu adalah amal kebaikan, tabungan amal soleh, yang metiknya, yang ngambilnya, yang merasakannya itu semuanya nanti di hari akhir. Nomor 3, kalau kita bersedekah, memberikan hibah, hadiah itu semata-mata adalah tujuannya adalah manfaatnya meringankan beban orang lain. Dalam diri kita ada sifat sayang kepada orang lain, ada rasa peduli. Itu makanya sifat peduli itu harus kita tanamkan dari awal, dari kecil, biar besok kamu gede kaya pun tidak pelit. Karena kalau kita senang bersedekah berarti dalam diri kita tidak ada sifat kikir. Nah ini paham ya, kita dijauhkan dari sifat apa? Kikir, bakhil, medit. Nah itu ya. Yang terakhir manfaatnya juga kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Itu manfaatnya. Sekarang yang terakhir apa? Yang terakhir dari subpoin adalah mempraktekannya semuanya tadi. Kapan mempraktekannya sedekah, kapan mempraktekannya hibah, kapan mempraktekannya hadiah, semuanya saya akan praktekkan. Contoh satu, ketika kamu sekolah saja. Di madrasah kamu itu kan sanggune banyak pas sekolah. Dan ada teman kamu di sekolah itu, di kelasmu, ada yang tidak sanggup, contohnya begitu ya. Nah, maka sebagaimana mempraktekkan yang tadi saya sebutkan, mungkin kita bisa bersedekah, menyisihkan uang jajan kita tadi kepada teman kita yang tidak sanggup. Atau mungkin bentuk yang nyata, teman kamu lagi galau, sedih karena sesuatu hal, masalah di rumahnya. Kamu sebagai teman, kamu tidak punya apa-apa yang sedekahkan kecuali memberikan omongan yang baik, memberikan nasihat yang baik, itu juga sedekah. Yang ketiga, contoh lain di madrasah kamu punya teman tapi orangnya tidak punya alat lengkap, alat tulisnya nggak punya, pennya macet atau mungkin mati. Nah ternyata
kamu juga punya lebih banyak pen. Nah, sebagai rasa kasihan, peduli, kamu pinjamkan alat tulis kepada temanmu, itu cuma termasuk sedekah. Pesan saya, kalau kamu sudah memberikan jangan diungkit-ungkit karena itu bisa menghapus. Yang lainnya saja. Kalau teman kita baru ulang tahun contohnya, untuk menyenangkan hati teman kita, bolehlah kita menyisihkan uang kita untuk membelikan hadiah. Itu adalah sebagai wujud rasa setia kawan dengan teman, itu boleh. Seperti itu ya contohnya ya. Bagaimana cara mempraktekkan bahwa itu sedekah, entah itu hibah. Mungkin kalau hibah belum punya untuk yang dihibahkan ya. Tapi kalau sedekah sama yang hadiah, mungkin kamu bisa langsung mempraktekannya. Gitu ya. Baik, untuk pertemuan siang ini materi yang itu hibah dan hadiah sudah saya sampaikan. Seandainya nanti kamu di dalam YouTube tadi masih ada yang mungkin Bu Yani kecepatan atau mungkin belum jelas, bolehlah kamu mungkin ada yang belum paham boleh tanya Bu Yani lewat WA atau Japri. Itu ya. Mungkin dalam menyampaikan Bu Yani atau ada masih ada yang kekurangan atau mungkin ada yang kelewatan belum dijelaskan, mungkin kamu bisa menambah perbendaharaan ilmu tentang hadiah dan hibah, mungkin di materi entah di Google atau entah di YouTube, kan masih ada materi-materi yang mungkin belum saya jelaskan di sini. Mungkin kamu bisa mencari di literatur, entah itu di media atau mungkin buku-buku tentang hadiah dan hibah, gitu ya. Untuk materi hibah dan hadiah saya cukupkan sekian. Mungkin dalam penyampaian ini ada kekurangan, saya minta maaf. Oke ya. Untuk nanti materi hibah dan hadiah soalnya ada 10 pilihan ganda. Oleh karena itu dicermati satu-satu. Kalaupun nanti kamu masih bingung, boleh lihat YouTube-nya kembali. Karena saya yakin 10 ini tidak sulit kalau bukan kamu memahami atau menangkap apa yang saya sampaikan. Baik, untuk anak-anak 10 soal itu nanti dikerjakan dengan baik, jangan sampai nilainya kurang atau nilai jelek, karena kan sekarang media banyak, jadi bisa kamu bisa mencari-cari materi yang bisa mendukung materi hari ini. Dan saya yakin jangan sampai nilai KKM, saya harapkan nilainya bagus-bagus ya, karena ini masih sederhana dan sedikit materinya. Jangan sampai kamu mengerjakan materi itu dengan asal-asalan, denger pang-peng, penyat-penyat pada sana pada sini, nggak tahu, nggak lihat bukunya, ya nggak bisa ya. Karena ini nanti buat patokan penilaian untuk selanjutnya, jangan asal-asalan garap gitu ya. Kalau nggak bisa tanya, kan di rumah kan bisa tanya kakaknya, ibunya, atau mungkin tetangganya, atau mungkin lihat buku gitu. Jangan sampai kamu nilai fikih besar rendah, ya malu aja gitu ya. Pesan Bu Yani, belajar, isi waktu dengan baik, semangat, selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga kita dan semua warga Indonesia semuanya kembalikan dalam keadaan sehat, jauhkan dari mara bahaya, kita sendiri semuanya terbebas dari penyakit dan yang menakutkan ini gitu ya. Selalu menjaga protokol kesehatan agar kita selamat dari semua itu gitu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.